Baik, kita mulai lagi sekarang di pertemuan terkait dengan modul pada Python. Jadi, kalau kita mau menggunakan Python, itu bisa juga mengaplikasikan fungsi-fungsi matematika dalam Python. Seperti yang sudah dikatakan bahwa sebetulnya Python ini eh, kalkulator dalam bentuk yang kompleks gitu ya, Python yang dalam Jupyter Notebook ini. Misal, kita punya fungsi matematika ABS. A ini artinya kita mau mencari nilai mutlak dari A ini sendiri. Jadi ABS itu singkatan dari absolut. Misal di sini, kalau kita ketikkan B sama dengan negatif 3,6 pada komen Jupiter, maka nanti ketika kita mau mendefinisikan C sebagai ABS-nya dari B, absolutnya dari B, si C ini nanti kalau kita print jadi positif, karena kan dia absolutnya atau nilai mutlak. Nilai mutlak itu kan positif ya, bilangan apapun kalau kita cari nilai mutlaknya dia akan sama dengan positif. Kemudian, selain mencari nilai mutlak, ada juga fungsi round. Fungsi round ini untuk membulatkan nilai. Jadi misalkan kita punya nilai B itu negatif 3,699. Kita mau bulatkan jadi satu desimal, desimal satu aja atau satu angka di belakang koma. Jadi di sini perintahnya C itu nanti merupakan pembulatan dari B, pembulatannya sebanyak satu angka di belakang koma. Jadi kalau misal kita print C nanti hasilnya adalah negatif 3,7. Nah, berikutnya ada nilai maksimum, ada nilai minimum dari sebuah barisan. Misal kita punya barisan seperti ini, punya list seperti ini. Nanti kita bisa tentukan berapa bilangan maksimumnya dengan fungsi ini, max dari B ini. Berapa bilangan minimumnya, maka fungsinya adalah ini, min B. Jadi kalau kita mau print, kalau mau ada apa namanya keterangan di depan, seperti biasa tanda kutip. Jangan lupa. Kalau misalkan di tanda kutip dia merah, artinya nanti dia akan muncul di setelah di run itu ada kalimat yang tadi kita sudah mintakan di sana. Nah, ini angka-angka ini tergantung dari perintah yang kita berikan. Kalau max ya maksimumnya, kalau kita lihat di sini maksimumnya memang 5, minimumnya adalah 2. Nah, itu fungsi-fungsi matematika yang ada di Python. Berikutnya, kalau kita mau mencari turunan misalkan, turunan itu juga merupakan fungsi matematika yang eh, bisa kita import dari modul math. Jadi apa di Python itu ada yang namanya modul. Modul itu apa ya? Semacam perintah-perintah, kumpulan perintah-perintah yang kaitannya sama fungsi matematika sama matematika gitu. Nah, salah satu modul math ini diantaranya adalah arcus tangen. Misal, kita mau mencari turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi arcus tangen X ini. Gitu. Nah, turunan itu sendiri, kita tahu bahwa turunan itu, kalau turunan pertama, dia kan, eh, apa namanya, rumus kalkulusnya itu seperti ini ya, limit H mendekati 0, fx H dikurangi fx dibagi dengan H. Turunan kedua ini, fx plus H dikali 2fx ditambah fx min H dibagi H kuadrat. Nah ini kita definisikan dulu sebagai fungsi turunan. Jadi kita mau mencari fungsi turunan dari sebuah fungsi f dengan variabel yang kita miliki itu x dan konstantanya itu nanti adalah H. H-nya ini mendekati 0. Ya kita taruhlah di sini 0,0001 gitu. Intinya dia mendekati 0. Bu, misalkan 0,1 boleh, boleh gitu. 0,00001 bisa, bisa gitu. Jadi H-nya ini merupakan konstanta yang mendekati 0. Nah, tadi turunan pertama kita sebut ya DF itu akan sama dengan Fx plus H gitu kan ya. Dikurangi dengan eh, Fx, oh ini bisa, ini harusnya dikali 2H ya. Dibagi dengan 2 gitu. Nah, kemudian untuk turunan kedua ini fx plus h dikurangi 2fx, 2 kali fx ditambah tadi ini fx min h dibagi dengan h kuadrat. Nah, kalau sudah didefinisikan, misalkan
Coba nanti kata apa namanya bahasa ini balik lagi ke DF dan DF turunan pertama dan turunan kedua. DF itu turunan pertama, DDF ini turunan kedua. Jadi turunan pertama yang kita turunkan lagi jadi turunan kedua. Nah, sebelum kita mau mencari turunannya, sekarang kita tentukan dulu fungsi apa yang mau kita turunkan. Di sini fungsi yang diturunkan itu adalah fungsi arkes tangen. Kita mau mencari turunan pada fx, arkes tangen x pada x sama dengan 0,5. Jadi misalkan kalau arkes tangen berarti nanti dari modul math kita import fungsi arkes tangen. Arkes tangen itu akan disebutnya di Python tuh. Nah, kita apa namanya sudah import ini, kemudian kita mau definisikan atau kita mau mencari DDF ini. DDF ini adalah turunan dari arkes tangen untuk X-nya sama dengan 0,5. Tadi kan arkes tangen tuh ini, turunan tuh ini ya. Fx gitu. F-nya arkes tangen, X-nya pada 0,5. Kita mau mencari turunan pertama dan turunan kedua. Maka nanti kalau kita print turunan pertama itu kan DF. DF, turunan kedua itu DF. Sehingga nanti dapat hasilnya adalah turunan pertama dari arkes tangen pada X sama dengan 0,5 ini 0,799 dan seterusnya. Sedangkan turunan kedua dari arkes tangen eh, X sama dengan 0,5 adalah ini. Itu negatif 6, negatif 0,6399 dan seterusnya. Jadi ini cara mencari turunan menggunakan Python. Nah, di Python juga kita bisa menggunakan fungsi matematika tanpa harus kita import dulu karena ini apa namanya operasi aritmetik itu sudah jadi ini nggak harus import. Kenapa? Karena kita pakai operasi aritmatik. Kalau tadi kita harus import karena kita butuh fungsi arkes tangen. Arkes tangen tuh kalau pakai operasi aritmatik agak lumayan rumit ya. Jadi Pak import saja. Jadi kalau misal kita punya fungsi matematika yang bisa dioperasikan aritmatik, misalkan kuadrat. Kuadrat ini kan bisa dioperasikan secara aritmatik tanpa kita harus mengimport pun bisa langsung gitu. Nah, misal kita mau mencari fungsi kuadrat atau mengkuadratkan sebuah bilangan atau barisan. Jadi kita definisikan kita punya sebuah program kuadrat namanya kuadrat dari AA. Ini nanti sebuah barisan yang mau kita kuadratkan. A bisa barisan, bisa bilangan, apapun sebetulnya boleh-boleh saja, tapi di sini kita ambil barisan. Nah, kalau bilangan nggak harus ada loop ini ya, tapi karena dia barisan, berarti kita butuh loop ini. For I in range len A, jadi dari indeks I yang suku ini paling awal, suku penol, sampai dengan sepanjang barisan A ini, karena di sini ada 4, berarti panjangnya A itu 4. Sebetulnya bisa langsung 4, tapi kalau barisannya banyak kan lebih baik pakai len A aja. Len itu kan kemarin panjang ya. Maka A ini, A yang kita miliki nanti, itu kita ubah jadi kuadrat atau pangkat 2. Ini bintang 2 itu artinya pangkat dikuadratkan gitu. Dikuadratkan itu karena bintang 2. Kalau bintang 3, maksudnya bintang-bintang terus di sini 3 berarti itu pangkat 3. Ini tuh bintang 2 seperti ini. Itu maksudnya pangkat. Pangkatnya 2 gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah bilang di sini A-nya siapa? A-nya 1, 2, 3, 4. Terus berarti nanti kita buatkan kuadrat dari A. Kuadrat dari A ini. Kalau kita print A, kita perintahkan dia tadi kuadrat A, kita print A, maka nanti list yang terbentuk itu sudah menjadi list yang baru yang merupakan hasil kuadrat dari A sebelumnya. Nanti dicoba saja di apa Python masing-masing, di Jupyter masing-masing. Nah, kemudian ada juga yang namanya statement lambda. Jadi statement lambda ini kalau kita punya dua variabel,
katakanlah X sama Y gitu ya. X sama Y yang seperti ini fungsinya tuh. Kita mau cari nilai C. C itu merupakan fungsi X, Y, di mana dia akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini boleh ditambah yang lain, misalkan tambah 3 tambah 4 boleh. Misalkan 2 X kuadrat boleh. Asal nanti kita mendefinisikan kesininya pun harus sama dengan fungsi yang mau dicarinya. Misalkan kita mencarinya ini C itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah ini bisa menggunakan statement lambda namanya. Di Python itu ada statement lambda. Lambda X, Y itu akan sama, jadi C itu akan sama dengan lambda X, Y. Di mana X, Y ini, si C ini nanti itu akan merupakan persamaan dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Maka nanti kalau misalkan X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 4, ketika kita perintahkan untuk print C dengan X ya demikian, maka hasilnya ini. 25 itu merupakan hasil perhitungan dari 3 pangkat 2, X-nya 3, dan 4 pangkat 2. Gitu. Jadi ini menggunakan fungsi lambda. Nah, kemudian selain tadi fungsi-fungsi matematika yang memang tidak perlu didefinisikan, di modulnya nggak perlu kita panggil di Python, itu juga bisa menggunakan fungsi-fungsi matematika yang kita panggil modulnya. Jadi nggak harus pakai operasi aritmatika. Kalau tadi kan kita pakai operasi aritmatika kayak angkat, terus tambah, kurang, dan seterusnya. Kalau misalkan yang susah untuk menggunakan fungsi aritmatika, kayak misalkan log, cari sinus, dari kosinus dan lain sebagainya, itu operasi aritmatikanya juga bisa sebetulnya dicari, tetapi rumit nanti untuk yang tidak belajar matematika, maka kita bisa pakai perintah ini, import. Import modul math, modul matematika. Jadi from math, apa perintah import tuh ada dua, ada dua. Bisa seperti ini, format import seluruh fungsi yang ada di modul matematika. Bisa juga langsung import mat saja, gitu. Bisa juga ini kalau misal nggak semua kita import, sebagian-sebagian saja ini boleh, gitu. Misalkan yang kita mau lakukan adalah cuma mengimport log sin cos karena kita cuma butuh itu perhitungan log sin cos misalkan. Ini bisa. Kalau misal ini import semuanya juga bisa, gitu. Misal kita mau cari berapa sih nilai logaritma dari sinus 0,5. Berarti kan cari sinus 0,5 dulu, hasilnya baru dilogaritmakan, gitu, kalau manual. Nah, kalau kita udah pakai format import, tinggal langsung print log sin 0,5. Kalau sebagian-sebagian boleh, boleh. Misalnya log sin cos. Bu, kalau ini pakai cos bisa, bisa tentu saja. Karena kan ini semua fungsi sudah diimport gitu. Nah, ini import eh, from math. Terus ada juga import math gitu. Kalau import math, jadi ketika kita print, ini harus ada awalan lagi. Math titik log math titik sin. Jadi inti apa namanya, dia tuh ketika mengimport harus didefinisikan lagi, disertakan lagi, beda dengan format import apa gitu. Jadi kalau ini kan langsung print log, kalau ini print matnya ambil lagi, terus matnya panggil lagi. Nah, bisa kita meringkas matnya, itu kita coba ringkas import mat sm sebagai M. Jadi kalau kita mengimport math, nanti baca aja sebagai M. Biar kita nanti nulis programnya, nulis perintahnya juga nggak langsung math, tapi tinggal M saja, M titik log, M titik sin, gitu. Jadi lebih ringkas. Nah, di direktori math ini, modul math ini, isinya adalah seluruh fungsi matematika yang memang sudah disimpan di bahasa Python. Ada cosinus, sinus, sinus, dan lain sebagainya. So, ada banyak sekali, ada eksponensial dan lain sebagainya. Jadi kalau kita panggil dir M,
nanti akan muncul banyak sekali fungsi-fungsi matematika yang ada dalam Python. Nah, selain modul matematika, di Python juga ada yang namanya modul NumPy. NumPy ini, eh, kalau misalkan ada beberapa apa namanya Python tuh nggak langsung punya modul NumPy, jadi harus install dulu NumPy. Tapi nggak terlalu susah juga, tinggal cari aja di apa namanya bawa apa di Google lah modul NumPy untuk Python. Jadi nanti kalau sudah terinstall, nanti ketika kita import NumPy itu bisa langsung terimport NumPy-nya. Sama seperti yang tadi, ketika kita mengimport apa namanya ini modul, maka biar tidak nulis panjang, singkat saja. Misalkan import NumPy as NP. NP ini berarti mendefinisikan NumPy tadi. Jadi ketika kita mendefinisikan NumPy, nggak harus nulis NumPy, tinggal nulis NP saja. Misal nih, kita mau pakai NumPy. NumPy ini bisa untuk menyusun sebuah array. Nah, misal A. A ini adalah array yang ada pada modul NumPy yang isinya itu adalah kumpulan list gitu. Nah, kumpulan list terus biasanya di array itu ada type-nya. Kalaupun misal nggak ditulis type-nya boleh-boleh saja. Nah, misal ini nggak ditulis type-nya. 2,0 array-nya sama negatif satu sama satu lagi negatif satu 3,0 gitu. Jadi ini adalah sebuah array. Array ini kalau kita di aljabar biasanya itu dikenal sebagai matriks gitu. Nah, bisa juga si tipenya itu kita definisikan. Jadi array ini merupakan sebuah float gitu. Kalau ini dia tidak didefinisikan tipenya, jadi array-nya ya bebas saja gitu. Kalau kita mau definisikan boleh, jadi array itu bisa kita definisikan tipenya. Nah, kemudian misal tadi kan import math, from math import bintang. Jadi kalau ini juga NumPy sama, from NumPy import keseluruhan fungsi NumPy yang ada. Di NumPy itu kita bisa mencari atau menyusun sebuah array yang ukurannya 3,3 dan anggotanya itu adalah nol semua, jadi zeros. Jadi artinya kita menyusun array 3,3, anggotanya nol semua, dan tipenya adalah integer, int itu integer. Gitu. Jadi kalau ketika kita print A ini, si array A ini, maka ini matriksnya matriks nol 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 semua. Atau bisa juga ones, jadi matriks yang isinya tuh ya elemennya satu gitu. Ini ukurannya 2,2 dan dia merupakan integer gitu. Integer jadi satu 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 gitu. Kita juga bisa mengubah si array ini sama dengan yang dulu di list gitu ya. Kita bisa ngubah list. Array pun sama bisa dirubah. Misalkan A0, jadi A0 itu berarti baris ke satu dari matriks A gitu. Kita mau ubah matriks A itu ini kan ya yang zero tadi. Tadinya kan baris ke satu tuh 0, 0, 0. Kita ubah A0-nya jadi 2, 3, 4. Terus kita ubah juga apa ini baris ke satu, baris ke satu berarti ini baris kedua ya, baris kedua kolom ketiga berarti yang ini itu ubah menjadi 4. Berarti nanti kita punya baris ke satunya jadi 2, baris ke nol maksudnya baris ke nolnya jadi 2, 3, 4. Terus baris ke satu kolom keduanya jadi 4. Inilah array yang baru setelah diubah. Jadi ini menunjukkan apa yang diubahnya sama dengan aja langsung mau diubah menjadi apa gitu. Seperti itu. Kalau di list kan ada insert, ada append, terus ada modifikasi satu lagi ya, itu di list kemarin yang kita gunakan. Di Nampi pun kita bisa gunakan apa modifikasi array hampir sama dengan yang di sebelumnya. Nah, operasi pada array itu bisa seperti ini. Operasi aritmatika itu bisa apa namanya?
berguna juga di sini. Misal kita punya array seperti ini, 1, 4, 9, 16. 1, 4, 9, 16 ini kita mengoperasikan si array ini diakarkan sama kita cari sinus dari masing-masing elemen ini gitu. Jadi dari NumPy ini kita import dulu array, import dulu akar, akar itu SQRT ya, square root, terus kemudian import sin. Bu, boleh tidak ininya pakai bintang tadi? Boleh gitu. Ini biar apa jelas aja. Yang kita gunakan fungsi-fungsinya ini array, sqrt, square root, sama sinus. Nah, array ini siapa? A. Misalkan A ini adalah array yang isinya itu 1, 4, 9, 16. Terus kita mau cari nilai akar dari A ini. Berarti nilai akar dari A itu pakai perintah sqrt A. Berapa nilai sinus dari A? Nilai sinus dari A itu akan sama dengan sinus A. Jadi sqrt A sinus A itu sudah ada di NumPy ini. Nanti NumPy yang ngitungnya. Nah, nilai akar dari suku kedua dari A. Lihat nih, suku kedua. Berarti kan ini suku pertama, ini suku kedua. Suku pertama itu dia A0, suku kedua itu dia A1. Berarti SQRT A1. Gitu. Nah, kalau kita run, kan nanti nilai akar itu ini udah berubah. Tadinya 1, 4, 9, 16 jadi 1, 2, 3. Nilai sinus ya, sinus dari 1 ini, sinus dari 4 ini, sinus dari 9 ini, 0,4, sinus dari 16 ini. Nilai akar dari suku kedua, siapa dari suku kedua? 4. Nilai akar dari 4 adalah 2. Jadi nilai array itu mengubah setiap elemen apa namanya fungsi yang memang nanti dikenakan ke array itu akan mengubah nilai setiap elemen yang ada di array tersebut gitu. Ini ketika ada titik maksudnya koma nol gitu ya. Kalau nggak dipakai integer ini mesti ada titiknya. Tapi kalau misalnya nanti kita definisikan arraynya integer ini pasti nggak ada titik gitu. Nah, misal nih from NumPy import kita import seluruh fungsi biar nggak usah itu. Terus kemudian kita definisikan sebuah array. Array-nya seperti ini. Ada 3 list di sini. 4, -2, 1, -2, 4, -2. Nah, ini tipenya float gitu. Terus yang B, array B itu adalah 1, 4, 3. List 1, 4, 3 tipenya juga float. Dari sini kita coba mau susun A itu kalau kita ketik, kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks seperti apa ya? Nah ini A sama dengan tinggal array A. Kemudian kalau kita mau cari diagonal A, matriks A ini diagonalnya siapa ya? Tinggal tulis perintah elemen pada diagonal A siapa saja, koma diagonal A. Nanti akan muncul diagonal A itu adalah 4, 4, 3. Jadi kalau ini digeser ke sebelah sini, kan ini jadi diagonalnya 4, 4, 3. Terus subdiagonal pertama dari A siapa? Selain 4, 4, 3, ya ini subdiagonalnya. Kan? -2, -2. Terus kemudian kalau jadi subdiagonal itu pakai perintah ini diagonal A, 1. Trace ini untuk mencari jumlah seluruh elemen yang ada pada diagonal. Jadi elemen diagonal itu ini 4, 4, 3. Kalau kita jumlahkan ini jadinya 11 itu yang disebut sebagai trace. Nah, kalau ARG max ini merupakan ini kan B ya. Elemen di B yang paling besar siapa? 4. 4 itu merupakan suku keberapa? Atau ada di urutan keberapa? Ini urutan 0, ini urutan ke-1. Maka RG max-nya itu adalah 1. Gitu. Ini operasi pada array. Kemudian ada yang namanya modul aljabar linier. Jadi kalau kita punya SPL, dulu pernah belajar sistem persamaan linier seperti ini, 4x1, 2x2 ditambah x3 sama dengan 1, terus negatif 2x1 ditambah 4x2 dikurangi 2x3 sama dengan 4, terus satu lagi x1 kurangi 2x2 ditambah 3x3 sama dengan 2. Ini kan bisa ditulis dalam perkalian matriks ya.
matriks A yang merupakan koefisien dari X1, X2, X3, terus matriks X, ya koefisiennya itu sendiri, X1, X2, X3, sama matriks B, hasil dari setiap SPL yang ada, 1, 4, 2. Nah, kalau kita mau mencari nilai X1, X2, X3, dulu kan pakai eliminasi, substitusi gitu kan ya, atau pakai metode Gauss-Jordan. Nah, di analisis numerik yang sebelumnya pernah kita pelajari eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini di Python ada yang namanya solve gitu. Jadi kalau kita punya NumPy, array, di NumPy itu juga ada NumPy linear aljabar, lin ALJ gitu. Jadi from NumPy titik lin ALJ artinya kita mau manggil modul aljabar linear yang memang ada di NumPy ini. Importlah apa yang kita butuhkan. Kita diminta matriks inverse dari A, jadi menghitung inverse sama menghitung apa nih, eh, hasil atau nilai X-nya atau himpunan penyelesaian dari SPL itu. Jadi inverse sama solve gitu. Jadi di modul Python ini sudah hampir terutama sudah lengkap dengan modul ini. A-nya siapa? A-nya yang tadi kan? Ini matriks ini. Terus Bu, kenapa ini ada slash? Biar nanti tampilan matriksnya itu ini nih apa sejajar, enak melihatnya. Kalau tadi kan nggak ada slashnya, si matriksnya nggak sejajar ya, nggak kelihatan diagonalnya sebelah mana. Jadi kita pakai slash yang seperti ini. Kemudian B ini array yang ininya, yang tadi hasilnya. Kemudian nanti kita print, kita mau cari inverse dari A. Ini pakai slash n biar apa? Biar ke enter, jadi nggak ke pinggir. Jadi di enter ke bawah semuanya sehingga nanti bisa kelihatan si apa namanya matriksnya itu nggak jinjet jinjet istilahnya kayak sejajar lah ya gitu. Cari inverse A-nya. Tadi kan kita udah import INV itu untuk mencari inverse. Terus satu lagi, print himpunan penyelesaiannya. Pakai perintah apa? Solve. Solve apa? Matriks A dengan matriks B. Gitu. Kita cari X, di mana matriks A-nya diketahui, matriks B-nya diketahui. Jadi perintahnya solve A, B. Ini untuk mencari SPL. Sehingga nanti kita punya ini inverse-nya, gitu. Nih. Ini Bu sederhanakan, dibulatkan jadi 4 desimal, di belakang koma jadi 4 angka di belakang koma. Ini nilai X-nya dari sini. 1, 2,5 sama 2. Jadi X1-nya itu adalah 1, X2-nya 2,5, X3-nya adalah 2. Ini himpunan penyelesaian dari SPL yang kita miliki. Nah, hari ini pembelajaran kita sampai dengan modul aljabar linear. Kita ketemu lagi nanti minggu depan.